Sekarang kamu bisa memunculkan pop-up Windows dengan mengklik tombol Home dan kamu bisa melakukan multitasking sambil menonton video analisa pagi tanpa berlangganan YouTube Premium. Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back again di Andre Kriston Channel, dan ini adalah segmen analisa kripto, segmen dimana kita akan mengulas koin-koin yang udah teman-teman request di kolom komentar channel YouTube ini. Teman-teman, hari ini kita akan bahas beberapa meme token, yaitu ada Dogecoin, Shiba Inu, Mudeng Solana, dan juga kita akan mengulas untuk Penguin ya, yang banyak teman-teman request di kolom komen. Summary dulu, kondisi dari market, Bitcoin overall masih dalam tekanan jual. Bitcoin hari ini diperdagangkan di kisaran level 104.000 ya, US dollar, sementara Bitcoin dominance masih dalam posisi yang cenderung menguat. Jadi ini memberikan impact penurunan yang lebih terhadap altcoin. Jadi memang belakangan ini altcoin masih mendapatkan tekanan, sementara Bitcoin nggak bergerak jauh dari area 100.000. Jadi sebenarnya market masih cenderung flat gitu. Teman-teman, sebelum kita mulai ke pembahasannya, buat kalian pengguna baru Get.io, dapetin hadiah $2 kalau teman-teman menyelesaikan KYC dan deposit at least $10. Teman-teman bisa berpeluang untuk mendapatkan rewardnya $2 untuk teman-teman yang melakukan KYC di link yang ada di kolom deskripsi. Kemudian untuk pengguna yang sudah terdaftar, teman-teman bisa dapetin hadiah reward sampai dengan $50 kalau teman-teman melakukan invite ya teman-teman kalian buat join. Kurang lebih 20 orang akan dapat $50 ya secara langsung masuk ke wallet kalian. Adapun beberapa misi lainnya yang bisa teman-teman menangin seperti melakukan trading gitu. Jadi campaign ini untuk merayakan awal tahun dan juga bisa bermanfaat untuk teman-teman yang memang pengen mencari pendapatan lebih, apalagi kondisi market yang masih cenderung down seperti sekarang ini. Itu buat yang tertarik, linknya ada di kolom deskripsi. Kita akan mulai masuk ke pembahasan dari Dogecoin. Hari ini Dogecoin diperdagangkan di kisaran level Rp5.651, di mana pergerakan dari Dogecoin sudah turun ya ketika kemarin ada sentimen bagus bagaimana departemen governance efisiensi dari Elon Musk itu memasang logo Doge di dalam logo Department of Governance Efficiency yang dibikin oleh Elon Musk, dan itu sempat bikin harga Dogecoin mengalami rally. Namun per video ini dibuat, sentimennya udah nggak hype lagi, Dogecoin udah kembali terkoreksi. Gitu. Dogecoin masih tetap menjadi meme token paling populer, paling besar pengikutnya, dan secara tren ya Dogecoin masih menjadi market leader dari meme token. Kalau kita perhatikan sih dari pergerakan belakangan ini, Dogecoin bergerak paling stabil dibandingkan meme token yang lain. Dogecoin masih bertahan di atas area support $0.32 yang merupakan level support penting untuk Dogecoin. Selama Dogecoin masih bisa mempertahankan area tersebut, kita masih bisa melihat peluang Dogecoin untuk mengalami rally. Namun harus diwaspadai kalau level 0.32 ini berhasil di breakdown, maka sentimen justru akan mengarah ke fase koreksi berikutnya. Secara teknikal, kita melihat pergerakan Dogecoin ini sedang berada di level yang cukup krusial. Ya, secara volume perdagangan itu masih cenderung tinggi meskipun sudah mengalami penurunan jika di-compare dengan di bulan November sampai Desember 2024 kemarin. Smart Money pun juga mengindikasikan tren penurunan. Terakhir kali itu meme token lumayan hype ketika Changpeng Zhao akhirnya bikin tweet untuk ya menyudahi lah tren-tren meme token yang sebenarnya cuma spekulasi gitu. Lebih baik kembali lagi ke project yang ada fundamentalnya. Nah, Changpeng Zhao men-tweet itu, dan itu menandai puncak dari Dogecoin sudah berada di puncaknya ya di akhir tahun 2024, yaitu di kisaran $0.48 gitu, dan sekarang marketnya cenderung mengalami koreksi. Secara tren jangka pendek sih saya melihat Dogecoin ini masih dalam under pressure. Selling masih cukup aktif melakukan penjualan, jadi secara tren ini belum terlalu positif. Ditambah lagi dengan pergerakan Bitcoin dominance yang nggak pernah mau kalah, ya, dan menyebabkan altcoin termasuk juga meme coin masih mendapatkan tekanan. Jadi bisa dipantau area support 0.32, level yang sangat-sangat krusial, level yang sangat penting untuk Dogecoin. Gitu. Kalau dia bisa rally, next target saya sih ada di 0.78 untuk Dogecoin, di area level all time high sebelumnya.
Itu buat Dogecoin, kalau kita lihat sih memang wajar ya, Dogecoin ini kalau kita ukur-ukur dia udah naik lumayan tinggi sejak 2023 lanjut ke 2024 dan sekarang udah di 2025. Mungkin satu kali rally lagi bisa sampai ke all time high sebelumnya. Semoga aja bisa achieve di tahun 2025 ini. Oke, next kita akan bahas untuk Shiba Inu. Hari ini Shiba diperdagangkan di 0,32 dolar ya, sorry 0,32 rupiah. Secara movement pergerakan dari Shiba Inu masih terbilang strong meskipun memang ada under pressure belakangan ini. Shiba Inu baru aja kerjasama dengan salah satu project namanya Astra Nova, sebuah project berbasiskan AI gaming yang cukup hype ya, di mana Shiba Inu karakternya itu ada di permainan tersebut dan ini bisa menjadi salah satu trigger juga sih untuk meramaikan narasi daripada meme coin. Itu ini merupakan sebuah berita bagus pada Shiba Inu. Selebihnya nggak ada narasi ataupun berita yang terkait dengan Shiba. Paling yang kita harus waspadai adalah potensial penambahan jumlah token beredar gitu. Shiba masih bisa di staking di beberapa platform DeFi dan juga centralized finance ya. Jadi teman-teman bisa menemukan jumlah supply dari Shiba ini yang akan meningkat seiring berjalannya waktu. Tapi jumlahnya juga nggak meningkat secara drastis. Shiba Inu juga sempat dipom-pom sama Vitalik Buterin, tapi Vitalik Buterin sekarang udah lebih memilih memasang foto Milady. Jadi Shiba Inu udah nggak pernah disentil lagi sama Vitalik sehingga momentum untuk Shiba Inu mendapatkan apa namanya, marketing gratis udah nggak ada lagi ya selama tahun 2022, 2023, 2024 terakhir gitu. Kalau kita lihat sih secara pasar mereka udah listing di hampir semua exchange. Jadi secara jangka pendek mungkin nggak akan ada berita-berita yang heboh banget buat Shiba. Dan juga dari community, Shiba Inu juga masih terbilang merupakan meme token dengan fundamental yang strong. Jika kita compare dengan meme token yang lainnya. Secara market cap dia besar, cuma memang secara narasi belum terlalu banyak juga. Kalau secara price action, Shiba Inu sedikit lebih dalam mendapatkan tekanan daripada Dogecoin. Secara teknikal dia sudah tembus atau breakdown dari area support kuat di kisaran 0,04 kali 2047 dolar. Dan sekarang harganya ada di 0,04 kali 1976 dolar. Ini bahaya sih buat Shiba Inu. Next target Shiba Inu adalah ke support kisaran 0,04 kali 18 ya sebagai area next support. Kalau jebol lagi maka 0,04 kali 1591 bisa menjadi target berikutnya untuk Shiba Inu. Secara volume perdagangan menurun, smart money juga turun. Ya, altcoin Shiba Inu masih belum mendapatkan momentum yang baik untuk tahun 2024 kemarin dan juga 2025 ini. Secara tren masih dalam under pressure. Next, Mudeng Solana ya, mudengsolana.com. Teman-teman, hari ini diperdagangkan di kisaran level Rp2.155.000 ya, dimana pergerakannya Mudeng memang sempat naik kemarin, ada sentimen bagus, cuman sekarang udah mulai terkoreksi kembali. Berita terbarunya MIT dan juga Mudeng AI Challenge ya berpartner di dalam sebuah partnership gitu. Jadi meme terbesar tahun ini menjadikannya terdepan pada kemajuan teknologi AI. Jadi Mudeng ini dikait-kaitkan dengan penggunaan AI gitu, teman-teman. Padahal kalau kita melihat sih korelasinya antara apa namanya, kuda Nil yang ada di penangkaran atau yang ada di kebun binatang di Thailand sama AI itu jauh banget ya, teman-teman. Jadi narasi ini coba buat dikait-kaitkan. Siapa tahu Mudeng juga bisa mendapatkan kenaikan impact dari berita-berita tersebut. Tapi menurut saya sih nggak ngaruh ya, karena beritanya juga nggak jelas pengembangan AI di bidang apa dan apa kaitannya kebun binatang, Mudeng sama AI. Itu tidak dijelaskan secara spesifik. Jadi menurut saya itu cuma sebuah berita yang ya bisa dibilang hanya memanfaatkan hype dari perkembangan AI gitu. Tapi menurut saya ini usaha yang baik sih. Semoga aja memang realisasinya bisa nyata, tidak hanya sekedar wacana dan ya use case-nya jelas begitu.
Itu ya berita terbaru ada Mudang AI Challenge 2025. By the way, Mudang ini menjadi icon loh di Thailand, di mana orang cukup banyak yang mengenal ya dengan adanya anak bayi Kudanil yang sangat-sangat rame diperbincangkan di Twitter ya. Video-video lucunya banyak banget, apalagi videonya lagi ngambek itu, dan sampai dibikin meme token. Untuk Mudang sendiri dia sudah mencapai maksimum supply. Berita terbarunya dia ada listing di perpetual marketnya Binance ya. Harusnya ini bisa bikin hype. Tapi secara price action aku melihat belum ada semacam pergerakan yang impulsif. Mudang juga sudah berhasil listing di Coinbase. Kemarin merupakan sebuah berita yang bagus. Tinggal menunggu dia bisa listing di Binance sih, bursa exchange terbesar saat ini. Gitu. Kalau kita melihat secara pergerakan, Mudang udah jauh drop ya. Pada live session, kapan tuh kita bikin live, kita sempat bahas Mudang ada potensial membentuk double top ketika dia sudah terkonfirmasi berada di kisaran level 0,24. Mungkin teman-teman ada yang nonton video tersebut. Di sana kita bikin target tuh. Target daripada double topnya adalah di area strong support di kisaran level 0,12, dan saat ini Mudang sudah berada di level tersebut. Semoga ini sebuah indikasi positif untuk Mudang. Sebab kalau kita lihat dari historical data, level tersebut pernah menjadi level yang membuat Mudang terlempar tinggi, naik tinggi ya. Dan sekarang sudah mencapai area tersebut. Ini merupakan sebuah level yang cukup menarik dan teman-teman boleh pantau Mudang. Siapa tahu dia ada indikasi bagus dalam jangka waktu pendek. Mungkin ada news dia listing di Binance atau ada sesuatu yang bisa men-trigger harganya buat rally gitu. Tapi bolehlah dipantau untuk saat ini ya. Siapa tahu memang ada recover. Tapi kalau kita lihat dari technical sih belum ada indikasi pembalikan arah. Next kita akan bahas untuk PETGI. Ya, PETGI Penguins atau Penggu. Hari ini diperdagangkan di kisaran level Rp370. Di mana ini meme token baru dengan tema penguin dan macam-macam meme tokennya, dan mereka punya komunitas juga coba untuk diramaikan ya dengan beberapa acara kolaborasi gitu. Tapi at the end ini tetap aja adalah sebuah meme token yang memanfaatkan hype dari komunitas yang ada. Penggu sendiri kalau kita lihat dari peluncurannya memang sempat dapat hype ya teman-teman, apalagi dia disupport langsung oleh jaringan dari Binance ya. Jadi dia pertama-tama udah listing di Binance dan juga di beberapa exchange yang lain, sehingga di awal listing dia mendapatkan exposure yang lumayan bagus, pergerakannya lumayan rally gitu. Kalau kita lihat secara supply, Penggu ini punya supply di kisaran 88,88 miliar token Penggu, dan yang beredar adalah di 62,86 miliar saat ini. Jadi masih bisa di-create sekitar 16, sekian miliar token Penggu. Jadi masih bisa di-unlock teman-teman gitu. Kalau kita lihat dari pasarnya dia belum listing di Coinbase ya. Tapi menurut saya sih untuk sebuah meme token yang baru listing udah bisa masuk ke pasar Binance itu udah lumayan bagus sih. Exposure-nya pasti udah naik sangat tinggi. Dan kita lihat Penggu juga udah naik sampai kisaran level 72 di CMC. Jadi udah peringkat 72, itu sangat-sangat bagus, sangat-sangat tinggi. Kalau kita berbicara tentang pergerakan dari harga, jelas harganya sekarang udah masuk ke fase koreksi. Setelah fase hype dia listing di Binance, rally tinggi, and then sekarang waktunya udah taking profit untuk banyak kalangan trader. Terakhir kali dia membentuk pola falling wedge pattern, dia sudah breakdown dari level strong support waktu itu di kisaran 0,036 ya, turun breakdown, sempat naik bentar, ngetes area 0,036, tapi akhirnya mengalami koreksi balik dan turun sampai sekarang ini. Penggu nggak punya level support yang cukup jelas untuk jangka pendek, jadi secara price action kemungkinan dia masih bisa koreksi dalam beberapa waktu ke depan. Paling yang teman-teman bisa perhatikan adalah level-level psikologi support saja. Itu pun juga bukan level support yang benar-benar strong. Kalian bisa perhatikan area 0,02 sebagai next target yang bakalan dikunjungi oleh Penggu secara jangka pendek. Dan juga target resistance ada di kisaran 0,026 sampai dengan 0,035 dolar sebagai next target kalau andai kata ada pembalikan arah.
Secara teknikal sih belum ada indikasi pembalikan arah ya, volumenya cenderung, masih rendah dengan smart money yang kosong banget di Penggu, gitu. Jadi, ya ini adalah fakta di mana banyak, altcoin yang memang masih mendapatkan pricing impact daripada Bitcoin dominansi yang masih menguat dan juga pergerakan Bitcoin yang masih cenderung belum stabil. Harapannya sih semoga market crypto bisa cepat pulih ya, teman-teman. Jadi gitu aja buat update kali ini, semoga bisa bermanfaat. Kita punya komunitas juga di Telegram untuk teman-teman yang punya Telegram yang pengen untuk join, linknya ada di kolom deskripsi. Sekian akhir kata saya Andre, makasih.